Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Al-Karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ayyuhal muslimin muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu hadha yawmun 'azim, yawmul 'idul adha, lanal muslimina fil 'alamin, wa 'idun karim. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih ditunjukkan oleh Allah pada kesucian agama Islam, fitratul Islam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tanah yang lapang beserta keluarga kita. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid pun disunnahkan untuk hadir di tempat yang lapang itu dalam rangka memperingati hari Idul Adha, melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan dan ketakwaan kita itulah yang patut kita upayakan dalam hati dan diri kita dari waktu ke waktu. Semoga kesempurnaan iman dan takwa kita makin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita yang makin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita telah mengumandangkan takbir, kita telah mengumandangkan tahmid dan tahlil yang kita lantunkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah kaum muslimin yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Mereka saat ini sebagian sudah berada di Jazirah Mina yang telah melaksanakan mabit di Muzdalifah, dan mungkin sebagian mereka saat ini juga sedang antri untuk dibawa ke Jazirah Mina, dan mereka masih berada di Muzdalifah dalam waktu Arab Saudi sana. Kita doakan semoga para jamaah haji, terlebih keluarga kita, menjadi haji yang mabrur, hajinya maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon saat ini yang kita berada di tanah air, semoga Allah memberikan kemudahan rezeki, dan bagi kita semua, kita kedirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji bersama keluarga dan seluruh keturunan kita, marratan ba'da marratin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Bukhari, disahihkan oleh Muslim, dan juga perawi yang lain, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa antara umrah dan umrah berikutnya adalah kafarah, penebus atas segala dosa bagi orang yang melaksanakannya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita, tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan ini sekarang menjadi sangat-sangat penting di tengah
reduksi keimanan, menipisnya keimanan. Yang ini disebabkan dengan interaksi dalam kehidupan kita yang selalu kita hadapi adalah tantangan untuk menipisnya iman di dalam hati kita, terlebih pada generasi dan anak-anak kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Yang pada saat itu Nabi Allah Ibrahim tidak hanya sebatas memberi ucapan di dalam mendidik tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan kepada putra dan keluarganya. Tetapi Nabi Allah Ibrahim mengedepankan keteladanan di dalam mengajarkan akidah Islam untuk keluarga, terlebih pada putranya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, dalam kata-kata wa Ismail, bersama Ismail inilah penegasan bagi kita yang kita bisa meneladani dari proses pendidikan keimanan, akidah, tauhid yang ditanamkan kepada putranya. Yaitu Nabi Ismail pun diajak secara bersama-sama dengan sang ayah untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah, membangun Ka'bah, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Pada saat kita sebagai orang tua, dan orang tua kita selalu menggandeng anaknya menuju jamaah di masjid untuk selalu menegakkan sholatnya, maka itu bagian dari praktek kita mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid kepada anak kita dengan cara kita tidak hanya mengucapkan, tetapi kita memberikan teladan bagi mereka. Insya Allah orang tua yang ahli sholat, anaknya pun akan terinspirasi. Orang tua yang ahli zakat, anaknya pun akan terinspirasi. Orang tua yang memiliki akhlakul karimah, maka anaknya pun, keluarganya pun juga akan terinspirasi. Dan itulah jariah panjenengan semua ketika memberikan keteladanan bagi orang-orang yang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dari itu Nabi Allah Ibrahim pun juga mendoakan kita semua, keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, untuk menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan tarbiyah imaniyah kepada putra, putri dan keluarganya. Kita telah mengetahui dekadensi karakter, dekadensi akhlak, dekadensi etika, dan kemudian pribadi-pribadi generasi kita menjadi pribadi yang tidak lagi kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi refleksi bagi kita. Kalau kita telah membaca, kita melihat dan bahkan kita mengalami anak-anak kita yang mulai berani dengan orang tuanya, bahkan menyakiti hati orang tuanya, dan bahkan ada yang menelantarkan orang tuanya di usia wasyaibah, pada saat orang tuanya telah mulai beruban, menua, dan mereka karena keimanan dan ketakwaan yang tidak sempurna, mereka pun tidak bisa menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang birrul walidain, yang menjadi pandangan yang menyejukkan bagi orang tuanya. Semoga kita semua para jamaah selalu diberikan keluarga, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbi hablana minas salihin
Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak ibarah, banyak teladan yang bisa kita dapatkan dari sirah, dari sejarah, yang kita bisa menjadikan itu pelajaran penting bagi kita tentang pendidikan keimanan, tentang pendidikan akidah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari Luqmanun Hakim, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi Yakub alaihissalam. Ketika putra-putrinya Nabi Yakub ditegaskan pada saat ajal akan menjemput Nabi Yakub, Nabi Yakub menegaskan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelahku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Alangkah bahagianya pada saat kita menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memastikan anak-anak kita, keluarga kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman yang sempurna. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, ketika kita memiliki keimanan yang kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang muhabitin, orang-orang yang patuh, tidak sekedar taat, tetapi muhabitin adalah orang-orang yang berserah diri dengan keimanan, yang mereka lebih dari taat. Mereka di dalam Al-Quran disebut di Quran surah Al-Hajj ayat 34. Fa ilahukum ilahu wahid falahuslimu wa basyiril muhabitin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang berserah diri dengan keimanan yang kuat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang muhabitin, pribadi-pribadi yang patuh kepada Allah, mereka adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah langsung bergetar hatinya karena keimanan yang kuat, karena keimanan yang tinggi, karena connecting spot yang ada di dalam hatinya sangat-sangat kuat, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang yang bisa merasakan ladzatul iman. Yang kedua, orang-orang yang muhabitin adalah was-sabirina 'ala ma asabahum. Mereka orang-orang yang selalu sabar atas setiap musibah yang hadir di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka. Kita sekarang perlu merefleksi, kalau jiwa kita ini sangat labil, jiwa kita ini ansietas, tidak menentu, karena kegundahan hati kita, kegundahan pikiran kita, entah karena faktor duniawiyah atau karena faktor psikologis kita, di mana saat ini banyak orang yang tidak punya struggle for life, tidak punya daya juang yang tinggi untuk kehidupan mereka. Maka anak-anak kita ketika menerima tantangan yang berat sedikit begitu saja, anak-anak kita sekarang mudah menyerah, mudah mundur, mereka tidak sabar, tidak seperti saat kita yang sekarang usia 50, 60 yang masa kecilnya banyak ditempa dengan kehidupan alam dan kehidupan keluarga yang begitu berat, yang akhirnya memberikan pendidikan yang sangat kuat untuk memiliki jiwa struggle, jiwa perjuangan untuk dirinya dan bahkan untuk umat yang ada di sekitarnya. Inilah pendidikan yang penting. Kesabaran akan membangun diri kita menjadi lebih kuat. Maka orang-orang yang patuh adalah mereka yang sabar atas setiap musibah yang menempa pada dirinya. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang-orang yang patuh adalah yang selalu mendirikan shalah. Yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang patuh adalah mereka yang selalu menyisihkan sebagian rezeki dari Allah
untuk diinfakkan, disedekahkan, dizakati, dan menjadikan suci harta mereka itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perintah berkurban sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini adalah bagian untuk membuktikan kesempurnaan dari tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan pada diri kita. Dan semoga ibadah kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan hidayah, kekuatan keimanan pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bisa menjalani laboratorium besar uji keimanan di dalam kehidupan kita ini. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang punya kekuatan, punya kesabaran di dalam memperjuangkan iman dan Islam pada diri kita, sampai kita dipanggil oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan pribadi yang patuh, penuh syukur, memiliki kesabaran dan iman yang kuat, serta diberikan keturunan yang saleh dan salihah min ahli ibadah, min ahli Al-Quran, min ahli salah, wa la taj'alna min ahli dhalalah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita tautkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah yang lapang ini, di hari yang mulia ini. Semoga Allah mengijabahi doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحضل من خذل المسلمين. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم هتم أمة محمد يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل الصوم، من أهل الحج والعمرة لله، زيارة مكة والمدينة، سالمين عابدين فعيزنا أعيدنا إنك على كل شيء قدير، مرة بعد مرة في كل حال في كل حين، مع أسرتنا وذرياتنا كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله من سوء هذا الزمن. اللهم سلمنا يا الله من كل فتنة هذا الزمن. يسر لنا لكل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وسلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في حياتنا وبارك في علمنا وبارك في مالنا وأسراتنا وذرياتنا كلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Muhammadiyah Bangil telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha ya, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر الله أكبر